اهدنا الصراط المستقيم. Pertanyaan yang harus dijawab oleh kita adalah kenapa Nabi Muhammad ambisius menggunakan bulan Sya'ban untuk persiapan menghadapi Ramadan. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Sebegitu seriusnya Nabi Muhammad menghadapi bulan Ramadan sehingga bulan Sya'ban seperti hanya untuk berlatih agar Ramadan sukses. Diketemukan dan sering disampaikan Nabi Muhammad berlatih puasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Ramadan setiap hari berpuasa 1 bulan penuh. Di bulan Sya'ban juga Nabi Muhammad berlatih qiyamul lail. Karena sepanjang Ramadan qiyamul lail juga ada apa? Nah, kemarin telah kita simpulkan itu bisa dilihat dari konstruksi amal. Nah, kita ulang lagi dari situ. Akan kita rapikan. Kita ulang lagi dari konstruksi amal. Amal siangnya namanya Siaman Soma Ramadona Imanan Wahtisaban. Sebentar, bisa bentar. Untuk malamnya Mangkoma Ramadona Imanan Wahtisaban. Sama apa ini? Sama outputnya, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita harus mengkaji dari buntut sini kalau mau sama ambisiusnya dengan Nabi Muhammad. Jadi 1 tahun ada berapa bulan? 12. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Dikurangi 1 bulan penghapus dosa, bulan Maghfirah. Sisa berapa? 11 bulan. Nabi Muhammad mempersoalkan ini. Bagaimana caranya menghapus dosa 11 bulan dalam setahun? Bagaimana cara menghapus dosa 11 bulan? Tertarik enggak? Belum tentu yang tertarik kan Pak Haji Rusdi dan teman-teman di sini. Apa yang sebulan itu, yang 11 bulan? Nah, maka Allah menunjukkan melalui Nabi Muhammad, kalau memang kamu depresi, cara menghapus dosa 11 bulan, maka yang masyru', yang recommended, gunakan bulan Ramadan dengan baik. Nah, inilah ambisi Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menekan rencana gagal Ramadan. Kalau orang memang cuma punya satu harapan sukses, ya berlatih. Maka berlatihnya di bulan Sya'ban, mempersiapkan diri.
Jadi persoalan Ramadan ini menjadi penting bagi orang yang memang pengen bertobat. Kalau nggak pengen bertobat, saya sarankan udah sila capek gak usah Ramadan. Jadi gak usah ikut puasa, rusem, gak usah ikut taraweh, ribet masjid. Maka mana yang lebih menggiurkan Pak Mustahab? Cari pahala apa menghapus dosa? Gak bisa melebih kok, seperti. Kalau saya jawabannya, jangan berdebat dapat pahala atau enggak, dapat pasti. Yang harus diperdebatkan dosa diampuni atau tidak. Ya kan? Ada orang sholat dapat pahala enggak? Pastilah. Tapi dengan sholatnya bisa dapat ampunan dosa enggak? Belum tentu, belum niat. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan kesimpulan awal, perbaiki niat amalan di bulan Ramadan, atau bahkan lebih global lagi, perbaiki niat masuk Ramadan ini, bahwa kita masuk Ramadan dengan sejumlah harapan sebesar-besarnya untuk menghapus dosa 11 bulan. Maka puasa, duduk di meja makan, memimpin anak dan istri. Udah mah, selesai makan. Kita sebentar lagi mau adzan subuh. Kita akan berpuasa karena Allah. Mudah-mudahan 11 bulan yang lalu, mama, papa, tete, dede dihapus oleh Allah. Ternyata kok bisa tiap hari sepanjang bulan di luar Ramadan Nabi biasa puasa kok, Senin Kemis tambah yang lebih. Tapi khusus Ramadan menjadi istimewa karena diniatkan untuk itu. Begitu juga Qiyamul Lail. Apakah bagi Nabi Muhammad sesuatu yang baru di bulan Ramadan? Bulan sebelumnya tidak gemar Qiyamul Lail? Kan enggak, biasa-biasa aja. Tetapi menjadi istimewa Qiyamul Lail itu bagi Nabi Muhammad di bulan Ramadan karena punya dampak menghapus dosa 11 bulan kemudian. Itulah kenapa menjadi unik. Hampir per 2 rakaat atau per 4 rakaat jeda ada doa kan? Tuhibbul afwa fa'fu anhu. Berarti ya Allah, alhamdulillah 2 rakaat tadi atau 4 rakaat tadi mudah-mudahan bisa menghapus dosa 11 bulan yang. Bagi yang tidak berminat menghapus dosa, bisa enak tidur, bisa enak makan walaupun dosa setumpuk, ya nggak ada urusan dengan Ramadan. Ya, mendingan jualan marjan, BHS, Wadimo. Kalau Ramadan juga. Kalau di pasar lama, ketan, Bintur, Kajiman, paling enak ketan Bintur Kajiman. Ayo Maman. Ini cabangnya Penajam pas lewat larang sedikit daripada macet. 30.000 ya Pak? Terus ya sepaket ya? Nggak tahu sekarang. Nggak apa-apa nanti mau ke pasar lama kan? Nah, saya baru hari mau ke Penajam kan? Proyek menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Allah memberikan isyarat jalan keluar kepada siapa? Kepada alladzina amanu. Ya. Kepada alladzina amanu. Siapa alladzina amanu itu? Siapa alladzina amanu?
Ada 3. Ini Aladina Manu ya. 1, yang tidak mau mati kecuali bawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kira-kira kita nanti kajian selesai 7.30 atau lebih lah. Masih hidup para hari habis itu? Tidak tahu. Sangat tidak tahu. Mungkin ini kajian terakhir. Mungkin ini amalan terakhir. Whatever, nggak ada masalah. Saya mau ini kajian terakhir. Yang penting saya datang menghadap Allah bawa iman. Itulah yang disebut dengan alladzina aman. Jadi ujung hidupnya adalah dalam keadaan beriman. Kalau ujung hidupnya beriman, berarti ujung amalnya apa? Amal soleh. Jadi pilih, mau mati lagi ngerampok apa mau lagi ibadah? Ibadah. Mau mati dalam keadaan kedukun, musyrik, atau lagi punya iman. Nah ini yang pertama bicara masih ada iman ketika mati. Itu alladzina amanu. Sehingga man qala la ilaha illallah inda mautihi dakhala jannah. Sepanjang masih punya iman mengucapkan la ilaha illallah, pasti ujung-ujungnya dimasukkan ke surga. Walaupun mending dicuci, nyangkut bu. Mesin cucinya rusak kan nyangkut. Ya kita paling beberapa detik resiko di neraka, sehingga kagok kalau masukkan ke neraka kita. Tanggung neraka surga lah. Yang kedua, al-imanu yazidu wa yanqus. Ada problem. Iman kita itu nggak stabil. Problem. Kadang apa? Yazidu bertambah. Ingat, bukan naik ya. Bertambah. Kadang yanqus berkurang. Siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, jadi masalah. Kalau kita menambah dengan diri sendiri, ngap, Allah yang maha bisa menambah keimanan kita. Kalau kita mau mengurangi, paling pintar. Yang sedih kalau dibiarkan oleh Allah, kita imannya berkurang lagi berkurang. Kalau di sini bicara ada tidak ada iman, nomor 2 bicara pengen dalam keadaan ini sekarang kajian ini punya dampak yazid. Tapi ada juga loh yang ikut kajian malah dampaknya ke yang khusus. Ada. Bagaimana jalan Saya juga belum latihan yang khusus. Yang pertama ada yang memang kajian pengen naikkan level iman, belajar Al-Quran, mendekatkan diri pada Allah, naik. Siapa yang tadi salat subuh karena pengen yazidu? Mungkin ada yang salat subuh karena mau ujian. Tuh, yang khusus. Ada yang karena bukan kewajiban, rutinitas. Sama, salat-salat juga. Yang khusus yazid, yang khusus yazid. Nah, orang-orang beriman bicara yang yazidu, bicara yang khusus. Bicara juga ting-ting batin tidak ada iman. Sekarang andai kata hari ini musyrik wajib bertobat, yang khusyuk wajib bertobat. Nah, maka yang ketiga
Yang disebut dengan imanan adalah orang yang pengen bertobat. Lalu teori bertobat bapak-bapak ibu-ibu udah apa? Istighfar, nadama, menyesali, habis itu melakukan amal soleh. Pertanyaannya, misal amal solehnya puasa Senin, berarti puasa Seninnya cari pahala apa puasa tobat? Pahala. Ayo, tobat, ya kan? Tapi dapat pahala kan Pak? Udah jangan berdebat, pasti dapat pahala. Yang kita diskusikan, ya Allah, dengan puasa ini saya ingin menghapus dosa saya ngebohongin istri. Kapan itu? 27 tahun yang lalu. Padahal istri pertama juga istri ketiga dia. Jadi sama-sama puasa Senin atau puasa Kamis atau salat malam, di sininya beda. Nah, imanan kesadarannya. Kata Nabi, man soma, mau nggak puasanya dengan keimanan karena pengen tobat? Dari mana tahunya? Dari tuh, mana tuh? Kan asal muasalnya begini, bagian terlambat. Siapa yang menderita kepikiran punya dosa 11 bulanan setahun ini dan serungsing, mengganggu tidur, mengganggu makan, asam lambung naik, Allah sayang, kasihan, maka diberi solusi. Ini bentar lagi di Ramadan, kalau serius upahnya dihapus dosa 11 bulan. Nah, Nabi ambisi serius. Gak tahu kita serius atau enggak. Karena bingung di pikiran, mungkin kurang ilmu atau nggak tertarik menghapus dosa, maka kepada suami minta naikkan belanja. Menghadapinya kan bingung nih Ramadan. Bagi yang tertarik ikuti Ramadan ini, nggak tertarik nggak usah. Syaratnya satu, imanan. Ya, iman itu mungkin ini puasa terakhir, kalau ini kejadian terakhir, saya pengen amal saya dalam keadaan amalan orang beriman. Yang kedua, saya nggak mau yangkus lah, nggak mau menurun, maka saya bertobat. Kata Nabi, ya udah Ramadan ini puasa karena bertobat. Begitu juga malamnya, koma, bukan tahajud, koma. Bedanya apa? Iya, artinya keturune sing sebarang jam 8. Ya nggak harus terawih makan bareng. Pokoknya koma. Dan katanya pengen menghapus dosa. Iya. Suruh bayar 1 miliar dia mau kalau menghapus dosa. Selama ini menghapus dosa itu yang kami kerjakan tarawih. Tiap hari, tiap saat Allah membuka pintu tobat. Kata Bulog, silahkan beli daging kemasan di kami. Tiap hari ready dan harga stabil. Khusus Ramadan kami diskon 50%. Keramaian. Bulog, kalau namanya saya ikan namanya. Maka milih prioritas belanja di Bulog enggak? Apalagi Ramadan. Sama dengan tiap hari Allah itu membuka pintu tobat. Tapi bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi. Gitu maksudnya. Kalau Ramadan bicara menghapus dosa 11 bulan. Tiap saat Allah membuka pintu tobat. Maka Pak Jusdi ditanya sama Allah, ada apa Pak Jusdi? Begini Allah, saya banyak dosa, sebutkan yang mana. Udah bingung, pulang lagi. Suruh nyebutin yang mana.
terlalu wakil mending. Nah, kalau terlalu akhir namanya taubat nasuha. Maka datang lagi, udahlah, udah terlalu panjang Allah. Berarti global ya, udah taubat nasuha. Kalau Ramadan bicara taubat berapa bulan? 11 bulan. Kan tadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dikurangi 1, sisa 11. Kalau yang Pak Juri tadi mah sepanjang 60 tahun ya Pak Juri ya? Dosa sepanjang 60 tahun.